Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, malam ini Allah berkenan memberikan nafas kita hari ini. Semoga nafas kita yang terakhir teriringi dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Mohon dimaklumi, Kiai kelahiran tahun 48, sebentar lagi menjelang 80 tahun. Semoga Allah panjangkan umur saya dan jamaah tetap untuk dalam ibadah. Perkenankan tema malam ini adalah 4 keutamaan orang-orang yang mau iktikaf di bulan Ramadan saat ini, dan orang-orang yang selalu mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini cukup hanya 20 menit. Di dalam taklim kami kupas 2 jam di masjid-masjid besar yang lain. Mohon semoga 15 menit cukup. Keutamaan orang iktikaf yang pertama, berangkat dari ini sebuah hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awakhirul asyra min Ramadan hatta tawaffah. Setiap malam-malam iktikaf seperti ini Ramadan, 10 Ramadan terakhir, jika perlu dari awal Ramadan, Rasulullah selalu iktikaf di masjid sampai wafat. Tentu iktikaf Rasulullah berbeda dengan kita. Sepertiga Ramadan terakhir Rasulullah tidak pulang ke rumahnya, sampai sisiran rambut pun dari jendela oleh Aisyah. Kita masih pulang ke rumah. Kita ini baru latihan iktikaf, insya Allah mendekati yang lebih sempurna. Walaupun belum sepenuhnya. Memang ada masing-masing yang sampai Ramadan terakhir 10 Ramadan tidak pulang ke rumah. Yang sudah alhamdulillah, yang belum alhamdulillah. Apa manfaat dibalik iktikaf itu? Pertama, jelas Allah tidak akan pernah ingkar janji. Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Man shoma Ramadanan, man qama Ramadanan, man qama Lailatul Qadri, semuanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini pertama. Allah akan hapus dosa-dosa semua. Insya Allah kiai dan seluruh jamaah dihapus oleh Allah dosanya. Dengan saum karena iman, dengan menghidupkan Ramadan dari tanggal 1 sampai akhir nanti, dengan menghidupkan 10 Ramadan terakhir ini. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita. Allah akan hapus
sekecil apapun, ghufiralahu ma taqaddama min dhanbi, bersih. Jaga. Mulai 1 Syawal musuhmu sudah mulai mengancam akan merusak ampunan dari Allah ini. Catat baik-baik, rungokno tenan iki. Pertama adalah Allah akan hapus dosa-dosamu. Ini keutamaan iktikaf. Nomor 2. Allah akan panjangkan umurmu. Dalam arti sisa-sisa umur kita ini Allah berikan kekuatan untuk ibadah. Alhamdulillah. Bukan target 60 jadi 120. Saya mohon ya Allah, umur 99 tahun saja. Itu kalau bisa. Belum tentu habis sahur nanti saya masih hidup. Pengertian panjang umur ini adalah semoga Allah berikan kekuatan kita untuk ibadah dalam sisa-sisa umur kita ini. Mengapa? Surat 107 ayat 1 sampai 5 ini. Al-Qadar namanya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bayangkan ibadah 1 malam di bulan Ramadan, lebih-lebih 10 Ramadan terakhir ini. Allah akan nilai 1000 bulan. Subhanallah, Masya Allah, ya Allah. Itulah rahmat Allah kepada khusus umat Nabi Muhammad Sallallahu, bagi orang yang mau iktikaf dan saum, tadarus Al-Quran, taraweh berjamaah. Mengapa? Hitungan matematika Allah. Apa umur kita ini? Dalam ayat itu ada 83.000 tahun. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah rupanya sayang kepada umat Rasulullah. Allah Maha tahu bahwa umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek, sekitar 63, paling banter 115, itu pun jarang. Kiai ini sudah mendekat detik-detik proklamasi. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq afala yaqilu. Baik, selesai nomor 2. Allah panjangkan umur, ini letaknya. Walaupun umur kita pendek, tapi Allah hitung 83.000 tahun. Amal solehmu malam ini dihitung oleh Allah 1000 bulan kali 30 Ramadan. Nomor 3, keutamaan di malam Ramadan ini, iktikaf di Lailatul Qadar. Allah akan turunkan ketenangan batin, ya Allah. Itu kunci kehidupan. Qalbun salim dan qalbun sakinah. Mengapa? Karena pasti banyak orang yang iktikaf malam ini selalu memperbanyak ingat kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Surat 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya orang-orang yang selalu zikir lisan, zikir hati, dan zikir perbuatan, Allah pasti akan turunkan mutmainah. Ketenangan batin hanya ada di orang-orang mukmin sejati dan muslim kafah. Surat 48 ayat keempat. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakimah. Terakhir nomor 4.
Udah 15 menit, tinggal 5 menit lagi selesai. Tahun depan saya minta subuh supaya bisa 4 jam sama sarapan pagi. Terakhir, Allah akan tuntut akal sehat kita ini. Allah akan turunkan sehat akal kita ini. Karena akal dan hati itu menentukan sikap perilaku manusia. Akal ini memanage, mengolah, memasak informasi-informasi dari luar, dari manusia maupun minal jinnati wan nas, atau informasi dari syaitan. Ini masuk melalui fori-fori, direkam oleh namanya memori, ditransfer ke akal atau otak kanan, otak kiri, otak besar, otak kecil. Selesai nanti ditransfer ke kolbun, ditransfer ke hati, ditransfer ke fuad, ditransfer ke absor, ditransfer ke ulil nuha, ditransfer ke ulil albab. Baru hati mengambil sikap soleh atau salah. Ini akal dan otak kita. Ramadan ini Allah akan turunkan kesehatan hakiki, insya Allah. Perlu kita ketahui, di dalam Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1.027.000 huruf, Kiai kuasai dari umur 17 tahun. Tafsirnya 9 tahun di Lirboyo. Ada 117 kata ta'kilun. Ada 117 kata ya'kilun. Apa dimaksud itu? Sehingga banyak orang-orang kafir masuk Islam. Seperti contoh Profesor Dr. Marcus Beckler dari Prancis. Beliau ahli saraf otak. Beliau masuk Islam tahun 66. Setelah masuk Islam namanya dipindah Muhammad Maurice Bukhari. Masuk Islam. Mengapa? Karena hanya Al-Quran yang menerangkan otak manusia. 1,3 triliun sel-sel yang ada di tubuh kita, 361 sendi-sendi, 208 tulang-tulang yang akan semakin pengapuran. 6 meter usus halus semakin akan mengendor. 9 miliar fori-fori yang ada di kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Ini pentingnya ngaji. Jadi kulit manusia itu ada 3 lapis. Surat 41 ayat 19, 20, 21. Rujuknya ayat ini juga surat 4 ayat 56. 3 lapis kulit manusia. Nanti akan lapor kepada Allah. Hanya 2 organ tubuh yang bisa ngomong. Pertama tangan, kedua kulit. Tangan ada di surat 36 ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa yang dilakukan oleh tangan dan kulit, lapor kepada Allah. Masuk kembali otak manusia. Maka Rasulullah bersabda, perbanyaklah doa pada saat sujud. Tentu jelas pahalanya di sisi Allah, jelas langsung diterima. Dari segi ilmiah nanti kita terangkan apa sebetulnya ilmiahnya otak manusia itu. Mahal struktur tubuh manusia itu. 1 ginjal harganya 4,5 miliar. 1 jantung 5,6 miliar. Ini yang sudah jualan organ tubuh ke Amerika dari Thailand. Maka di Amerika itu ada bank sperma, ada bank jantung, ada bank ginjal, ada bank mata, dan seterusnya. Ini fakta.
Mahal organ tubuh manusia itu jamaah. Rungok ketenan, eleng-eleng. Gunakan sebaik mungkin mumpung kita masih hidup. Jangan sia-siakan waktu. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Kata Allah, semuanya rugi total manusia itu, kecuali 4 golongan manusia. Siapa? Orang yang menyia-nyiakan umurnya karena hartanya, karena pangkatnya, karena pamer dunia-dunianya, lupa hidup akhirat. Semoga kita dalam hidayah Allah. Otak manusia itu berat, saudara-saudara. Beratnya dari 1,2 kilogram sampai 1,4 kilogram. Tapi mengapa kepala tidak gonjang-ganjing? Kami pernah mengikuti 4 kali seminar Profesor Dr. Kiai Haji Jadangabari. Beliau menerangkan, karena otak manusia itu mengapung di atas darah segar, di tulang tengkuk belakang, di atas posisi jantung. Maka orang yang selalu sujud lama, mau berbanyak doa dalam sujud itu, pasti Allah akan berikan kesempurnaan kesehatan akal atau otak ini, mendapatkan transfer darah segar dari jantung. Apa yang harus kita baca doa saat sujud? Baik, sampai di situ doa saja. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi ceramah itu hadis Quran clear, tidak ngawur dan tidak ngaco. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Hamba Allah yang paling dekat dengan Allah itu ya saat sujud itu. Mohon jangan ngantuk dulu. Coba angkat kepala. Kabur nanti tema ini. Maka orang yang tidak pernah sujud, terlepas sifat sudzon, dia akan selalu kering, stres, frustasi, depresi, karena tidak dapat ilmiah dari Allah ini. Tentu yang biasa baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi itu dibaca 3 kali dulu. Yang biasa baca Subhana Rabbiyal A'la yaitu dibaca 3 kali. Yang biasa baca subhanallah ya 3 kali. Yang biasa baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli yaitu dibaca dulu, baru lanjutkan doa tuntunan Rasul ini. Sahih semua hadis yang disampaikan Kiai ini. Pernah disampaikan sahabat kami Ustadz Adi Dayat dan Abdul Somad, tapi saya lebih dulu menyampaikan. Apa yang dibaca? Ada 7 doa, tapi Kiai sampaikan 3 doa saja. Sampai kata Rasul, kalau kesuwen itu kepanjangan, kelamaan. Takut kalau boyokmu, gegermu itu potel. Paling tidak bacalah sujud terakhir saja. Tuh, kemurahan Rasul itu. Seluruh sujud, sholat sunat maupun sholat wajib, apalagi sholat tahajud di rumah sendiri, panjangkan sujudmu di sini, bukan kepala mentok tembok, bukan. Apa kata Rasul? Pertama adalah dicatat baik-baik. Biasa yang mengaji di Al-Azhar dan ke Al-Ihsan kami beri makalah. Saya tulis, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Kita baca bareng, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Artinya, ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, aku mohon kepadamu, akhirkan napasku dengan husnul khatimah. Parameter husnul khatimah itu apa? Orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan iman dan beramal soleh, itu husnul khatimah. Termasuk malam ini, misalnya Allah wafatkan, insya Allah husnul. Nomor 2, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut.
Kita tirukan, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ya Allah, terimalah tobatku ya Allah sebelum engkau matikan aku ya Allah. Kata Rasul, tobat itu bisa diterima oleh Allah sepanjang nyawa belum sampai kerongkongan. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu taubata 'abdi hatta yughargir. Jangan coba-coba tobat sudah kelenger. Enggak bisa. Kalau udah dikunci, tobatnya sekarang ini. Untuk kita insya Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana. Nah, dosa-dosa besar membunuh orang, musyrik, kafir, itu harus sholat taubat Bulughul Maram 165, sholat awabin. Semoga tobat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Fir'aun. Fir'aun itu sempat tobat, tapi sudah terlambat. Surah 26 ayat 63. Wa au'ayna ila Musa an adrib bi'asakal bahr. Saat di tengah laut merah, Fir'aun sudah sedadal, kelenger, semaput, baru tobat. Musa betul Tuhan Musa, Allah betul Tuhan alam semesta. Musa mohonkan ampun kepada Tuhan Musa. Kapok. Saya mau sholat ke Al-Furqan lagi. Saya mau subuh Al-Furqan lagi. Saya mau dengerin ceramah Kiai Cilik lagi. Kemudian saya tidak pernah Al-Furqan. Kata Nabi Musa, ora iso. Allah turunkan ayat lagi. Catat baik-baik ini, belum tentu sampai ngerti ayatnya. Surah 10 ayat 91 dan 92. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun, tobatmu saya tolak karena terlambat tobat kamu. Kamu sudah kejam membunuh bayi-bayi laki-laki berapa ribu, mengepung Musa, membunuh Masyidah dan suaminya. Nggak bisa. Kamu saya cabut nyawamu dengan suul khotimah, tapi tubuhmu saya selamatkan. Jadi badan Musa itu sampai sekarang masih. Untuk pelajaran, semua pemimpin jangan tiru Fir'aun. Terakhir, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi. Hati kita ini gampang mencela-menceli. Kiai paling mencela-menceli duluan. Mohon kepada Allah, karena Allah yang maha menetapkan hati kita ini, iman atau kafir terakhir nanti. Sabbit qalbi malatini. Ya Allah, kokohkan, istimewakan hatiku, akhir hayatku semoga menjadi orang mukmin dan muslim kafah, insya Allah. Demikian Kiai sudah ngus-ngusan ternyata ya Allah. Semoga disambung nanti 1 Syawal sampai 4 jam. Kalau Syawal kan ada lontong sayur. Terima kasih. Mohon maaf Kiai banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Hargai, hormati ulama sepuh. Jangan sakiti ulama sepuh. Walaupun ada kekeliruan, tolong ojo sakiti ulama sepuh. Bahasa Mas Supri kualat. Terima kasih jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum salam ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai korupsi 10 menit jangan dilaporkan KPK.